Ini merupakan minggu yang pertama di tahun 2023. Ada firman yang mengajar kepada kita yang ngomong begini. Ingatlah, aku mengutus kamu laksana domba di tengah-tengah serigala. Itu yang ngomong Tuhan Yesus sendiri loh saudara. Lalu pertanyaannya kan, kalau sampai domba yang diutus itu dimakan serigalanya, karena kan domba diutus ke tengah serigala. Siapa yang salah? Dombanya, serigalanya, siapa yang berani ngomong? Yang ngutus gitu. Sekali lagi kalau yang ngutus saudara salahkan, yang ngutus itu Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita tahu ayat ini, ayatnya jangan sampai di situ aja tapi dilanjutkan. Oleh sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Makanya itu Tuhan menghendaki kita di kondisi yang seperti ini, manusia yang demikian garangnya, yang egonya sedemikian tinggi, walaupun ditunjang dengan teknologi yang maju, ditunjang dengan alat komunikasi yang maju, ditunjang dengan mungkin alat-alat medis yang maju, penemuan-penemuan yang maju, transportasi yang maju, tapi tetap karakternya mau menang sendiri, untung sendiri, mau dapat hidupnya itu di atas yang lainnya. Itu adalah orang-orang yang ada di sekitar kita dan kita tidak bisa menghindar hal itu. Makanya firman Tuhan menasihat kita bahwa kita ini diutus di tengah-tengah serigala. Oleh sebab itu kalau dapat ayat ini, ayatnya ayo dilanjutkan, jangan cuma langsung ayatnya direnovasi dengan pikiran kita. Oh kalau saya diutus di tengah-tengah serigala, berarti Tuhan kalau boleh supaya saya ini tidak jadi makanan segarnya serigala, izinkan saya juga jadi serigala. Sehingga paling tidak kan sesama serigala tidak saling menggigit, tidak saling melukai. Mungkin ya cuma sesama serigala sama-sama mengeramnya gitu. Tapi ya pasti saling menjaga. Bahkan kalau bila perlu Tuhan, nah mulai firmannya diterjemahkan sendiri. Kalau perlu Tuhan, izinkan hambamu jadi singa. Sehingga seperti engkau mencontohkan, bukankah engkau sendiri adalah singa dari Yehuda? Tujuannya dia jadi singa supaya serigala bukan cuma mau ngegigit dia, tapi malah dia kepingin menguasai serigala itu. Kenapa itu yang terjadi? Karena kita memakai pikiran kita, otak kita, hati kita, selera kita untuk menghadapi orang-orang yang di sekitar kita yang seperti itu. Padahal firman Tuhan mengajar kepada kita. Kita harus punya kecerdikan seperti ular, tapi jangan lupa bungkuslah kecerdikan kita ini dengan yang namanya ketulusan seperti merpati. Karena kalau kita terus cerdik lupa membungkus dengan tulus, cerdik kita ini nanti lama-lama jadi licik, akhirnya lihai. Lama-lama saudara akan jadi lebih serigala daripada kanan kiri saudara. Karena liciknya ini dengan cerdasnya ini. Oleh sebab itu walaupun kita diizinkan untuk jadi cerdik. Tapi jangan lupa kecerdikan kita harus dibungkus dengan ketulusan. Nah berangkat dari ketulusan ini ada contoh seorang yang tulus. Seorang ini namanya Yusuf, suami Maria. Kita boleh baca di dalam Kolose pasal 3 ayat 16-17 dulu. Sebelum kita masuk di Yusuf ini, di Kolose pasal 3, ini yang harus kita lakukan sekarang. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyikan rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, ayat yang ke-17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan, ingatlah dengan perkataan atau dengan perbuatan apa yang kita lakukan itu, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ini rambu-rambu yang harus kita punyai supaya ketika kita ini dalam lingkungan manusia yang demikian ganasnya seperti serigala ini, supaya kita juga tidak jadi makanan empuknya. Kita juga di dalam segala sesuatu harus tahu
dengan kebijaksanaan, dengan kecerdikan, dengan segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus kerjakan itu semuanya untuk Tuhan. Karena ketika kita lakukan untuk Tuhan, pasti kita tidak akan berani macam-macam, saudara. Bahkan dikatakan ketika kita ini melakukan untuk Tuhan, pasti kita ditentukan juga harus ada ketulusan dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan itu yang melihat kedalaman hati kita. Bapak Ibu yang ada datang ke tempat ini, itu semuanya pasti Tuhan tahu apa yang mendorong Bapak Ibu hadir di tempat ini. Ada beberapa yang hadir mungkin karena ini tahun barulah, aku mau datang, siapa tahu ada berkat baru sampai kepadaku. Jadi dasarnya didorong oleh keinginan dapat berkat. Yang lain juga, ini tahun baru, kabarnya gereja best, karpetnya baru. Kadang katanya dibuka sebelah sana juga katanya gitu. Mulai dia mau menyaksikan, oh iya betul baru. Ada juga yang ngomong begini, jangan-jangan ini datang kan tahun baru, siapa tahu aku ketemu orang-orang baru, dapat gangguan baru, dapat sesuatu yang baru. Sehingga hadirlah kita di tempat ini, tapi ada juga yang datang karena ketulusan hati. Kita yang sudah sepanjang tahun kemarin disertai Tuhan Allah Immanuel itu. Dan hari ini kita mau mengucapkan syukur kita dengan kita hadir di tempat ini. Didasari atas ketulusan. Itu semua Tuhan tahu. Saudara bungkus dengan cara apapun, saudara tutup dengan predikat saudara apapun, Tuhan tahu. Oleh sebab itu ayo sekarang ini belajar ketulusan itu menjadi bagian dari hidup kita. Walaupun kanan kiri kita masih seperti serigala. Cerita dari Yusuf kita mulai dari Matius pasal 1 ayat yang ke-19, ayat yang ke-18 dan 19. Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saudara, ada suatu paradoks gitu, berlawanan kan di ayat ini tadi. Kenapa? Karena di situ dikatakan karena Yusuf seorang yang tulus hati, lalu dia tidak mau mencemarkan nama Maria tunangannya ini, dia bermaksud menceraikannya diam-diam. Loh, tulusnya di mana, saudara? Harusnya kan tulus itu seperti bahasa Indonesia ngomong, kalau saya lihat-lihat di kamus, tulus itu sebanding selevel dengan yang namanya ikhlas. Jadi tulus, ikhlas. Bahasa Arabnya muklis. Kalau saudara punya teman namanya Muklis, kasih tahu, Pak Muklis, kamu ini harus jadi sesuai dengan namamu, kan begitu. Yang tulus, yang ikhlas, kan gitu. Sehingga artinya tulus, ikhlas itu sejalan. Lalu kalau Yusuf dapat predikat tulus, tulusnya di mana? Sementara dia ini memang tidak mau menceraikan, tidak mau membuat Maria ini namanya cemar, tapi dia juga tidak terima Maria sehingga dia harus ceraikan. Nah, kalau kita tahu hal ini, kita harus kembali lagi kepada aturan Yahudi saat itu, di mana orang bertunangan itu hukumnya seperti orang yang sudah menikah. Tetapi bedanya kalau bertunangan belum boleh membawa tunangannya ini pulang ke rumah gitu, saudara. Sehingga semua yang dilakukan orang yang bertunangan dengan orang menikah itu hukumnya sama. Makanya Ulangan pasal 22 ayat 22 sampai 29 kalau kita ada kesempatan saudara baca di rumah nanti. Di situ dijelaskan demikian bahwa kalau orang itu bertunangan gitu ya, sudah bertunangan. Lalu kedapatan dengan laki-laki lain. Dua-duanya harus dilempar batu sampai mati. Kalau orang yang bertunangan ini kedapatan gitu ya, ternyata dengan orang lain dia tidur bersama begitu, ditangkap, dua-duanya dilempar batu sampai mati. Tetapi lain halnya kalau yang bertunangan ini ternyata
diperkosa gitu saudara. Dipaksa tidur dengan orang lain. Nah yang dilempar batu cuma yang pria saja. Itu hukum pertunangan. Kalau sudah suami istri ya pasti ya saudara. Istrinya jalan dengan orang lain, apalagi sampai ketangkap bangsa dengan orang lain, pasti dua-dua itu akan dilempar batu. Ini firman ngajar bahwa sementara tunangan saja ketangkap, dua-duanya dilempar batu sampai mati. Lain halnya kalau sang wanita ini belum punya tunangan, masih gadis. Ketangkap basah baik dalam kondisi suka sama suka ataupun hasil perbuatan ruda paksa begitu ya. Tetap dua-duanya ditangkap tapi tidak dihukum mati saudara. Mereka malah wajib dinikahkan. Dengan dasar yang laki wajib bayar berapa sikal sebagai panjar mas kawinnya dia begitu ya. Dan dengan ketentuan seumur hidup wanita itu tidak boleh diceraikan oleh orang laki yang mengambil dia dengan paksa ini. Artinya apa ini? Dua-duanya memang belum jadi hak milik kalau di Indonesia kan begitu saudara. Tetapi karena yang satu sudah bertunangan, itu hukumnya sudah seperti suami istri punya tunangannya. Begitu diganggu gugat, yang ganggu gugat ini yang langsung dilempar batu sampai mati. Nah, berdasarkan ini Yusuf yang tulus hati itu mengerti bahwa kalau saya langsung terang-terangan tidak terima Maria, Maria pasti kena hukum mati. Walaupun nanti misalnya Maria diinterogasi, siapa yang menghamilimu, siapa yang ini itu. Mungkin Maria juga jawabnya sama seperti yang dia ceritakan ke Yusuf. Tapi tetap karena Yusuf ngomong, enggak, saya enggak. Tetap Marianya diselesaikan dulu sambil sementara mencari laki-laki. Mungkin seperti itu. Tetapi sekali lagi ketulusan Yusuf ini di sini. Oke lah, enggak apa-apa. Maria tetap jadi tunanganku. Supaya orang tahu aku bertunangan dengan dia. Tapi aku juga akan ceraikan dia. Sehingga akhirnya Yusuf ini tidak bisa menipu hatinya. Dia seorang yang tulus, seorang yang ngikut agama Yahudinya dengan ketat, ikut Tauratnya dengan ketat. Dia tidak bisa terima barang bekasnya orang, begitu saudara. Kenapa? Karena kalau kita lihat jujur saja ketika malaikat itu datang ke Maria. Hai Maria, engkau diperkenan Allah, rahimmu akan dipakai Allah untuk keluar seorang juru selamat. Bahkan hari ini sanak saudaramu yang namanya Elisabeth juga lagi hamil yang ke-6 yang dikatakan mandul itu 6 bulan itu. Bayangkan saudara, sehingga 6 bulan ketika Elisabeth mengandung Yohanes, malaikat yang sama sampai kepada Maria. Dan di situ diceritakan di dalam Injil Lukas itu bahwa Maria kepingin membuktikan kalau si Elisabeth itu juga lagi hamil. Maria ini datang ke rumahnya Elisabeth. Makanya ketika Maria sampai ke rumahnya Elisabeth, lalu Maria ini mengucapkan salam untuk masuk ke rumahnya Elisabeth. Bukankah Elisabeth itu tiba-tiba berkata demikian, wih siapa aku ini sampai ibu Tuhanku mau datang mengunjungi aku. Karena sementara salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku ini melonjak-lonjak kegerangan. Bayangkan saudara, begitu Maria terima pesan ini, dia membuktikan datang ke rumahnya Elisabeth. Dan tidak cukup di situ, firman Tuhan menulis bahwa Maria tinggal di Elisabeth itu 3 bulan saudara. Jadi Elisabeth sudah umur dikunjungi pertama 6 bulan, tinggal dengan Maria lagi 3 bulan, paslah. Ketika Maria pulang, Yohanes lahir. Dan saudara tahu, ketika Maria pulang, dia langsung pasti bercerita juga dengan Yusuf. 3 bulan yang lalu malaikat datang ke aku. Katanya rahimku ini akan dipakai oleh pencipta langit dan bumi untuk mengeluarkan juru selamat. Gitu. Lalu aku juga dengar bahwa Elisabeth yang mandul itu loh, sama juga dengan aku. Makanya kamu tak tinggal 3 bulan, aku mau menyaksikan itu. Dan ketika datang 3 bulan, dia cerita sekarang terisi 3 bulan.
Coba kalau saudara yang pria-pria di tempat ini punya kekasih, ditinggal pergi lalu balik-balik, ini ada 3 bulan. Sehingga Yusuf yang dalam kondisi bingung, yang dalam kondisi antara sedih, susah, marah, dan tidak jelas bagaimana ini, berkonsep aku tetap harus orang yang tulus. Kalau aku ngomong Maria ini berbuat yang tidak baik di balik ini semua, dia pasti kena yang namanya lempar batu. Tetapi kalau aku harus terima dia dan menjadi istriku selamanya, hatiku ndak rela. Karena aku ini terima barang, apa kalau boleh ngomong saudara, barang second, barang bekas. Kan begitu saudara. Jangan pernah lupa aturan di Yahudi juga kan ada. Kalau suami istri menikah dan tidak punya anak, lalu sampai sang suami meninggal anak itu belum didapat, adiknya sang suami itu kena hukum yang namanya wajib meneruskan keturunan, yaitu mengambil kakak iparnya ini loh, jadi istrinya. Sampai nanti kakak iparnya itu punya anak, baru dia lepas dari tanggung jawab mengawini kakak iparnya ini. Sampai dibuatkan seperti itu berarti memang orang Yahudi itu pada dasarnya tidak suka barang bekas loh saudara. Serius. Sehingga Yusuf itu dalam hati kecilnya tidak mampu menerima hal ini. Makanya ya sudahlah. Aku juga tidak tega membiarkan Maria kena lempar batu. Tapi hati kecilku juga tidak bisa aku tipu untuk menerima yang seperti ini. Oke, tetap aku bertunangan dengan dia dan aku ceraikan aja. Supaya mungkin orang-orang di luaran sana tidak melempar batu karena dia beranggapan, Yusuf ini memang masa habis bertunangan dengan Maria. Marianya berisi malah ditinggal. Tidak apa-apa. Aku boleh distempel orang yang tidak tanggung jawab lah. Aku boleh dicap orang yang apalah. Orang yang pokoknya mau menang sendiri dan lain sebagainya. Tidak masalah, yang penting Maria jangan sampai kena lempar batu. Tapi aku juga tidak bisa memungkiri hati kecilku tidak mampu